Dr. Tifa ya di dalam unggahan akun X-nya menyebutkan bahwa anak-anaknya kini menjadi korban teror termasuk intimidasi hingga doxing atas penyebaran data pribadi di sosial media. Baik, coba kita lihat ya cuitan Dr. Tifa di akun X-nya. Dia menulis, "Anak-anak saya diteror, kos mereka disantroni dan diancam verbal akan disakiti. Sampai foto-foto KTM dan KTP mereka disebar di sosial media dengan ancaman setiap hari di WA. Keluarga saya termasuk yang dizalimi oleh Jokowi. Anak sulung saya, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan plotting yang cukup rapih. Hanafi dari Jogja mau pulang ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Jadi hampir 5 tahun yang lalu. Sejak dari Semarang, Hanafi merasa aneh mengapa ada 2 sedan yang terus membuntuti mobilnya. Bila mobil Hanafi berjalan cepat, 2 sedan misterius itu juga berjalan cepat. Bila mobil Hanafi pelan, 2 sedan itu juga ikut pelan. Rupanya di tol Cipali, kilometer 112 sudah menunggu 2 truk besar yang siap menyergap mobil Hanafi. Tentu 2 sedan yang dinaiki oleh manusia iblis itu selalu berkomunikasi dengan manusia iblis yang lain yang mengendarai 2 truk besar dan siap membunuh anak sulung saya. Nah, pada pukul 2.20 pagi hari, truk besar yang sudah menunggu dengan kecepatan tinggi menyalip mobil Hanafi, dan truk yang satunya lagi mengejar mobil Hanafi, dan mendadak truk yang berada di depan mengerem secara tiba-tiba. Taruhan saja mobil Hanafi menabraknya dan truk yang di belakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi. Sayang, Hanafi tidak memasang seatbelt mobilnya sehingga wajahnya terantuk keras ke kursi depannya. Darah mengalir dari kedua pelipisnya, hidungnya retak dan juga mengucurkan darah segar, dan tulang punggungnya retak. Mobil Alphard Hanafi hampir putus jadi 2 bagian saking kerasnya tabrakan truk dari belakang. Sampai sekarang Hanafi kalau berjalan sedikit kurang sempurna karena ada bagian tulang belakangnya yang retak dan nampaknya sudah nggak bisa diatasi lagi ya. Dan para dokter spesialis yang menghandle Hanafi mengatakan mereka sudah melakukan the best yang bisa mereka lakukan. Tentu kami sekeluarga berterima kasih pada para dokter itu. Nah, mengapa Jokowi mau membunuh anak sulung saya? Supaya saya berhenti mengkritik berbagai kebijakan Jokowi yang memang harus dikritik. Mobil saya disayat, 2 depan belakang sebelah kanan disayat. Bagaimana ini keamanannya Pak Prabowo? Nggak ada perlindungan ya Pak? Masa kita sebagai warga negara diancam begini, diteror. Jadi orang-orang yang menggugat, yang membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi ini semuanya mendapat ancaman ya. Mulai dari seperti Rismon Sianipar mendapat teror dan juga ancaman sampai ban mobilnya pun dikempes. Bahkan tadi Dr. Tifa mengatakan Roy Suryo juga mendapat kiriman-kiriman makhluk astral ya. Dan pada akhirnya juga Dr. Tifa anaknya menjadi korban teror doxing. Nah, sampai Dr. Tifa mempertanyakan kalau seandainya dugaan ijazah palsu ini tidak benar, kenapa harus mengirim ancaman teror ya kepada anak-anaknya. Dan Dr. Tifa juga mengatakan sebetulnya siapa sih yang lagi ketakutan. Jadi menurut Dr. Tifa, polemik dugaan ijazah palsu ini semakin membuat Jokowi panik ya dan ketakutan, dan ini dibuktikan ya penyakit Jokowi semakin memburuk karena depresi dengan polemik dugaan ijazah palsu ini yang tidak selesai dan tidak berujung. 13 masalah penyebab Jokowi depresi berat sehingga pada akhirnya pun Jokowi mengalami penyakit kulit yang serius sekali. Nah, Jokowi ngakunya berlibur bersama cucunya, tetapi banyak netizen maupun Dr. Tifa menduga Jokowi melakukan pengobatan ya. Dan ada juga yang menduga jangan-jangan Jokowi kabur dari dugaan ijazah palsu ini. Jokowi kini dalam keadaan putus asa yang mendalam. Sudah 2-3 hari terakhir ini tidak nongol di ruang publik.
Dr. Tifa mengatakan bahwa Jokowi tidak kuat melawan depresi yang menimpanya karena berbagai masalah berat dengan risiko hukum yang juga berat sedang dihadapinya. Menurut saya, ada sekitar 13 masalah yang melilit Jokowi. Pertama, isu ijazah palsu. Kedua, Presiden Prabowo sampai sekarang belum menjenguk Jokowi. Hal ini membuat makin ciut nyali Jokowi. Ketiga, tidak ada lagi para menteri berduyun-duyun sowan ke Solo seperti dulu, kecuali 2 menteri penjilat, Pratikno dan Muhadjir Effendi. Keempat, rombongan demi rombongan yang dulu setiap hari ngantri mau berfoto ria atau berselfie ria dengan Jokowi, bisa dikatakan sudah tidak ada lagi. Kelima, kasus hukum anak dan menantunya saya kira juga mengganggu berat Jokowi. Keenam, IKN yang jelas mangkrak dan sudah jadi kota hantu, tentu biang keladinya adalah Jokowi karena tidak pernah didiskusikan secara matang di DPR. Ketujuh, front anti Jokowi di medsos telah menjadikan Jokowi bulan-bulanan pelecehan dan penghinaan Jokowi sekeluarga. Kedelapan, sebagian besar ternak Mulyono sudah berbalik arah, kini ikut mengganyang Mulyono tanpa henti dan tanpa ampun. Kesembilan, Mulyono gagal membuat partai yang dia idam-idamkan, yang dia namakan partai super terbuka. Kesepuluh, oligarki yang dulu setia menemani Jokowi, ini sudah pindah ke naungan Pak Prabowo. Kesebelas, Jokowi ketar-ketir karena sebentar lagi Parcok, Partai Coklat, kepolisian tidak lagi bisa Jokowi kendalikan. Ke-12, pukulan OCCRP yang menobatkan Jokowi sebagai pemimpin terkorup nomor 3 di muka bumi, ibaratnya pukulan KO dalam dunia tinju. Ke-13, belakangan Munarman mengusulkan seluruh harta Jokowi harus segera disita untuk menutupi hutang Indonesia yang berjumlah 8.909 triliun rupiah. Ke-13, masalah berat ini mengguncangkan jiwa Jokowi yang dulu petentang-petenteng terus-terusan membohongi bangsanya. Jokowi sekarang mengalami keputusasaan. Halo bro, ini mantan presiden kita yang ke-7, Joko Widodo, ini sudah mulai melemah pengaruhnya. Contohnya apa? Banyak menteri-menteri, pejabat-pejabat yang dulu naik karena dia, itu mulai diperiksa. Yang pertama adalah Nadiem Makarim, Mendikbudristek, diperiksa karena diduga ada penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam pengadaan laptop. Nah, lalu laptop itu ternyata yang menyediakan adalah perusahaan milik Luhut bin Sarpanjaitan. Maka Luhut juga kemungkinan terseret ke arus korupsi itu. Bahkan kini Nadiem Makarim sudah mulai dicekal ke luar negeri. Ini serius, berarti penanganan itu serius. Padahal Nadiem itu termasuk orang dekat Jokowi. Lalu yang kedua adalah Budi Aris Setiadi yang kemungkinan juga bakal menjadi tersangka kasus judi online karena dia diketahui mengizinkan atau mengetahui anak buahnya melakukan penyelamatan terhadap judi online, situs judi online yang mestinya ditutup atau dihilangkan. Ternyata itu diselamatkan dan dia dapat setoran, kabarnya di dakwaan jaksa itu disebutkan bahwa Budi Ari mendapat setoran 50% dari fee yang diterima oleh anak buahnya tersebut. Lalu yang ketiga itu Yakut Khalil Qomas, tahu kan? Itu Menteri Agama, mantan Menteri Agama. Ini juga sudah mulai dikejar oleh KPK karena diduga dia menyelewengkan dana kuota haji tambahan.